Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada bagian yang ketiga dari mad far'i. Yang bertemu dengan sukun atau waqaf, yang bertemu dengan hamzah sudah saya hapus supaya ini space-nya agak lebih luas. Mad far'i yang ketiga yaitu mad bertemu dengan sukun asli dan juga tasydid. Ini ada 5 dan semuanya 6 harokat. Yang pertama mad farqi. Apa itu mad farqi? Mad farqi itu ketika mad badal bertemu dengan tasydid. A ini mad badal bertemu dengan tasydid. Cara bacanya az-zakarain. Jadi harus mad badal. Nanti ada waladdallin. Mad bertemu dengan tasydid, tapi karena ininya bukan mad badal, mad biasa, mad tobi alif, maka bukan disebut mad farqi. Jadi mad farqi itu harus mad badal. Alif yang berharokat fathah, fathahnya berdiri. Atau tulisan aslinya seperti ini, hamzah. Baca dulu 6 harokat, kemudian masuk ke dalam zal yang bertasydid. Yang kedua, mad lazim mukhaffaf kalimi. Apa itu mad lazim mukhaffaf kalimi? Yaitu mad bertemu dengan huruf sukun, yang mana itu berupa kalimat. Kalimi, ingat-ingat, kalimi, kalimat, mudah ya. Kalimi, kalimat, berarti ini harus berupa kalimat. Mukhaffaf biasanya ditandai dengan sukun. Jadi mad bertemu dengan huruf sukun dan itu berupa kalimat. Contohnya al-ana wa qad asaita. Baca dulu 6 harokat. Nah, langsung masuk ke dalam lam yang sukun. Kalau tadi mad badal tasydid, ini mad bebas, mad apa saja yang penting bertemu dengan sukun. Paham? Yang kedua mad lazim mustaqal kalimi. Kalau ada kata-kata kalimi berarti ini berupa kalimat. Karena nanti ada harfi berupa huruf. Nun, qaf, shad, alif, lam. Ini kan huruf-huruf, satu huruf. Kalau kalimi berupa kalimat. A, B, C, D itu huruf. Abi itu kalimat. Aku itu kalimat. A huruf, K huruf, U huruf. Begitu juga dengan bahasa Arab. Ada yang namanya kalimat. Kalimat itu susunan dari beberapa huruf. Ini kalimat. Atau bisa juga susunan dari beberapa kata. Itu kalimat. Tapi kalau huruf, satu huruf, satu huruf. Ya. Apa mad lazim mustaqal kalimi? Mad lazim mustaqal kalimi adalah mad yang bertemu dengan tasydid. Dan itu berupa kalimat. Contohnya min dabbah. Panjang dulu 6 harokat, kemudian masuk ke dalam ba yang bertasydid tanpa dinaikkan lagi. Contohnya dinaikkan lagi gimana? Min dabbah, nggak boleh. Dabbah. Jadi ketika mau masuk ke dalam ba-nya itu datar. Contoh yang lain yang sering kita baca setiap hari 17 kali bahkan, waladdallin. Do-nya panjangkan 6 harokat, kemudian masuk ke dalam lam yang bertasydid dengan datar. Dallin. Jangan dinaikkan lagi. Waladdallin. Nah, jangan digitukan. Mafhum? Kalimat, kalimat. Kalau mukhaffaf kalimi itu mad bertemu dengan sukun. Kalau mutsaqal berarti tasydid tandanya. Berarti mad bertemu dengan tasydid dan ini berupa kalimat. Sama-sama kalimat. Kalau mukhaffaf kalimi bertemu dengan sukun, kalau mutsaqal kalimi bertemu dengan tasydid. Apa yang bertemu dengan sukun atau tasydid? Mad. Mafhum ikhwan? Tadi mad farqi apa bedanya? Kalau mad farqi khusus pada mad badal. Kalau ini bebas madnya, ini juga sama bebas madnya. Lanjut yang keempat, mad lazim mukhaffaf harfi. Harfi, huruf.
Mudah ya mengingatnya. Harf, huruf. Mukhaffaf tadi apa? Sukun. Apa itu mad lazim mukhaffaf harfi? Yaitu mad yang bertemu dengan sukun dalam rangkaian huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu susunan huruf yang biasanya terdapat di sebagian awal surat. Jadi ini biasanya terjadi di awal-awal surat saja. Gak akan pernah terjadi di tengah surat. Pasti di awal surat. Artinya ayat yang pertama. Contohnya. Nun. Qaf. Hanya ini saja hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf dalam Al-Quran yang memiliki hukum mad lazim mukhaffaf harfi. Disingkat naqasa asalukum. Nih huruf 8 ini. Contoh awal surat. Qaf. Tulisannya seperti ini. Tapi kalau diurai akan menjadi seperti ini. Cara bacanya seperti ini. Qaf. Di dalam huruf qaf biasanya suka ada tanda halis. Makanya ketika ditulis pun seperti ini. Qaf. Berapa rakaat? 6. Contoh yang lain. Ain sin qaf. Kenapa bacanya seperti itu? Karena lafadznya seperti ini, tulisannya seperti ini, tapi kalau diurai menjadi seperti ini nih. Ain, nun mati bertemu dengan sin menjadi ikhfa, maka harus samar kepada huruf setelah huruf nun yaitu sin. Nunnya samar. Persiapan kepada huruf sin. Ain sin qaf. Nun mati bertemu dengan qaf. Ikhfanya persiapan huruf qaf. Dan huruf qaf kalau ikhfa itu agak dalam. Sin qaf. Ketika madnya dipanjangkan dulu 6 harokat. Ain. Baru masuk ke dalam nunnya. Ya. Ulangi, 6 harokat dulu madnya, kemudian masuk ke dalam nun matinya. Ain sin qaf. Nah, mafhum ikhwan? Mukhaffaf artinya bertemu dengan sukun. Sukun, sukun, sukun. Tapi berbeda dengan yang terakhir, mad lazim musaqqal harfi, huruf. Sama pada huruf-huruf. Musaqqal tasydid. Jadi ketika mad bertemu dengan tasydid. Dan itu berupa huruf. Ketika rangkaiannya pada huruf-huruf muqatta'ah. Contohnya ini. Alif lam mim. Yang mana? Lamnya. Tulisannya seperti ini kalau diurai. Alif biasa, tidak panjang. Ini pendek saja. Alif lam bertemu dengan mim. Dan kalau diurai, ini mimnya bertasydid. Alif lam. Panjang dulu 6 harokat, baru masuk ke dalam mim yang bertasydid. Sekali lagi. Alif lam mim. Mad lazim musaqqal harfinya itu di sini bertemu dengan tasydidnya. Sedangkan yang mim ini mad lazim mukhaffaf harfi. Kenapa? Bertemunya dengan sukun. Yang musaqqal harfinya hanya lam. Ketika mad bertemu dengan mim yang bertasydid, tasydidnya fokusnya ke sini. Berarti yang mad lazim musaqqal harfi hanya satu huruf ini saja. Sedangkan yang ini mad lazim mukhaffaf harfi karena bertemunya dengan sukun. Mafhum ikhwan? Ini mad lazim mukhaffaf harfi. Kadang ada sebagian orang yang membalik namanya saja. Ada yang menyebutnya mad lazim harfi mukhaffaf, ada yang juga menyebut mad lazim harfi musaqqal. Bebas.
Yang penting cara bacanya saja benar. Ada juga yang menyebutkan mad lazim harfi musyabba. Bolehlah. Yang penting cara bacanya betul. Nanti insya Allah minggu depan kita akan bacakan langsung Al-Qur'annya, langsung praktek, khusus praktek hukum mad saja. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.